Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita, sampai di sini Tuhan tolong kita, sampai di sini Tuhan membela perkara kita, dan kita tahu Tuhan akan terus berperkara dalam kehidupan kita. Amin. Yes, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus menjadi berkat sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, dengan cara membagikan kembali renungan singkat yang kita terima setiap hari ini yang memberkati kehidupan kita. Kita rindu agar umat Tuhan lainnya juga turut boleh mengalami berkat yang sama, sehingga pada akhirnya dimanapun kita berada, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan kembali berdoa dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur masuki bulan yang baru. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang menopang kami. Dan kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu, kami rindu tuntunan-Mu, kami rindu arahan-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-12, Mazmur pasal 12 ayatnya yang ke-6, Mazmur 12 ayat yang ke-6, pemazmur bilang begini: oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bangkit. Amin. Tuhan bangkit ketika Tuhan melihat penindasan terhadap orang-orang lemah. Tuhan bangkit ketika ada orang-orang miskin mengalami pengeluhan. Tuhan bangkit untuk apa? Ayat selanjutnya, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya, membutuhkannya, memerlukannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Kita diingatkan kebenaran firman Tuhan yang powerful. Kenapa saya bilang powerful? Karena lihat saudara, ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini kau mengalami penindasan. Ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini mengalami ketidakadilan. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan yang membela. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang membela perkara saya. Jangan jadi orang-orang kayak gak kehilangan pengharapan sehingga akhirnya kita mesti buat ini nih, kita balas aja nih, kita lakukan yang jahat aja, dia bisa lakukan itu, kita juga bisa lakukan. Jangan. Kita tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti berperkara, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Makanya jaminannya firman Tuhan tadi. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena orang-orang miskin ada keluhan, maka sekarang juga aku bangkit. Berarti ada waktunya Tuhan bangkit membela perkara kita. Nah, jadi pertanyaan, kapan pendeta? Iya kan? Jadi pertanyaan, kapan Tuhan bangkit? Kapan Tuhan bangkit membela perkara kami, Pak? Kapan Tuhan bangkit menolong keadilan kami, Pak? Kapan Tuhan bangkit memulihkan rumah tangga kami, Pak? Kapan Tuhan bangkit memulihkan ekonomi kami, Pak Pendeta? Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk kapan Tuhan bangkit? Hanya Tuhan yang memiliki keputusan itu. Kenapa cuman Tuhan? Karena Tuhan tahu kapan titik terakhir kita. Makanya firman-Nya jelas mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Maksudnya apa? Ketika kita udah gak bisa lagi untuk bangkit, disitulah Tuhan yang bangkit membela perkara-perkara kita. Tapi kalau Tuhan lihat kita masih kuat, kita harus berjuang. Kalau Tuhan lihat kita masih bisa bertahan, maka kita harus bertahan. Iya kan? Tapi yang kita tahu adalah Tuhan pasti bangkit memberi keselamatan buat setiap kita yang haus, yang memerlukan, yang membutuhkan. Tuhan perhitungkan setiap seruan orang-orang yang lemah. Tuhan perhitungkan setiap seruan orang-orang yang susah. Tuhan perhitungkan setiap seruan orang-orang miskin. Yang artinya kita membutuhkan Tuhan sehingga akhirnya kita berseru. Nah, ini yang sering kali dipertanyakan. Iya Tuhan, pendeta, saya percaya kok Tuhan tolong saya. Saya percaya kok Tuhan pasti bela saya. Tapi kapan Tuhan jawab doa saya ya Pak? Kapan Tuhan pulihkan? Kapan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang terkadang tidak kita bisa jawab, saudaraku. Kita pun gak pernah tahu kapan Tuhan tolong kita. Kapan Tuhan bebaskan kita dari setiap penindasan, dari setiap pergumulan. Kita gak pernah tahu.
Tapi yang kita perlu tahu adalah suatu hari nanti Tuhanku akan bangkit dan membela perkaraku. Pegang itu supaya engkau tetap memiliki pengharapan. Karena ketika kita tidak lagi memegang itu dengan iman percaya kita, maka sejatinya kita sudah kehilangan pengharapan. Dan orang-orang yang kehilangan pengharapan akan cari jalan pintas. Orang-orang yang kehilangan pengharapan akan melakukan segala sesuatu suka-sukanya dia. Dan terkadang apa yang mereka lakukan, orang-orang yang kehilangan pengharapan ini tidak melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan bilang jadilah tenang, berarti kita harus tetap tenang menghadapi masalah kita. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Tinggal tenang. Tapi di sisi lain kita juga percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan pasti bangkit. Kapan Tuhan bangkit? Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu Tuhan pasti bangkit. Kapan dia bangkit membela perkara saya belajar untuk percaya dan saya belajar untuk berserah. Itulah anak-anak Tuhan yang dewasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti bangkit memberi keselamatan. Ini yang perlu kita pegang. Sebagai anak-anak Tuhan kita gak boleh sok tahu gitu loh. Oh nanti Tuhan mungkin 2 hari lagi, mungkin seminggu lagi. Nah, biarlah Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan kok. Yang kita tahu, apa yang difirmankannya akan dia lakukan sempurna dan segera di muka bumi ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur sebab kami boleh sungguh melihat ada kalanya kami mengalami permasalahan, kami mengalami pergumulan, dan Tuhan membela perkara kami. Mungkin kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan menolong kami tidak tahu apa yang menjadi cara Tuhan untuk membela perkara kami, tapi kami mau belajar percaya. Kami mau belajar beriman bahwa apa yang Tuhan firmankan dan akan Tuhan lakukan dan akan Tuhan kerjakan segera di atas muka bumi ini. Biarlah itu yang boleh menjadi iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami tahu sampai hari ini Tuhan kami hidup. Karena kami tahu sampai hari ini Tuhan kami bangkit. Memberikan keselamatan, memberikan kemenangan buat kami yang berharap dan berseru kepada Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus ada dalam hati kami. Kami berpegang karena kami tahu Allah kami bangkit membela perkara-perkara kami. Allah kami bangkit menolong dan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan bela. Bahkan hamba berdoa juga buat yang sakit. Biarlah waktu Tuhan yang menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh melihat tepat pada waktu yang mereka sembuh. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Allah bangkit. Bersoraklah Allah bangkit. Memberi keselamatan. Waktunya kapan? Kita percayakan itu kepada Tuhan. Yang kita tahu firman Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.